Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata was salamata was sihhata wa quwwata fi kulli alil baitihi wal sunnati wal jama'a ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi khair wa la kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dalam kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan dan juga memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia, kepada para kiai dan mayoritas rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah Zionis. Yang menarik bagi saya dalam kondisi minggu-minggu ini, ternyata masih banyak warga negara Indonesia yang pada saat ini cukup dikenal dengan nama Zionis Sawo Matang yang ikut membela penjajah Zionis terhadap pendudukan Palestina. Sudah banyaklah yang menceritakan tentang siapa penduduk Palestina dan sebagainya. Hanya saya dalam kesempatan ini hanya ingin meringkasnya saja, bahwa yang dinyatakan promised land atau tanah yang dijanjikan itu sebetulnya tidak ada. Itu sudah batal. Dalam kesempatan yang lain insya Allah kita akan bahas berdasarkan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dari para mufassirin. Hanya dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa sebagaimana yang saya dapatkan dalam berbagai sumber, bahwa penduduk Gaza dan Hebron mereka sangat dimungkinkan adalah keturunan dari Yahudi kuno, di mana sewaktu kerajaan Romawi berkuasa di sana, mereka tidak mengusir penduduk Yahudi kuno yang berada di Gaza dan Hebron. Jadi mungkin saja dan sangat besar kemungkinan bahwa para pejuang Palestina yang saat ini melancarkan serangan-serangan balasan untuk mempertahankan hak mereka, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan, hak sebagai manusia, hak sebagai warga negara, hak sebagai bangsa terhadap penjajah Zionis adalah keturunan asli dari Yahudi kuno tempo dulu. Jadi masalah ini sebetulnya adalah bagaimana penduduk pribumi yang mungkin sekarang diwakili oleh Hamas dan rekan-rekan yang lain, mereka adalah benar-benar keturunan dari Yahudi kuno yang mempertahankan tanah air mereka, setiap jengkal dari tanah yang mereka diami selama ribuan tahun. Yang kemudian pada tahun 48 datanglah keturunan-keturunan Zionis yang berasal dari Eropa. Mereka mengungsi, mereka memelas, akhirnya mereka menjajah tanah yang telah mereka miliki. Jadi ini pertempuran antara pribumi dengan pengungsi yang menjadi penjajah. Jadi sangat jelas bahwa yang mereka pertahankan adalah tanah airnya, bumi-bumi yang mereka pertahankan selama ini, yang mereka lestarikan. Oleh karena itu sangat aneh apabila masih ada orang yang sekarang masih membela penjajah Zionis. Bahkan yang perlu kita sadari bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita seperjuangan di Palestina adalah sebagai upaya, karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Oleh karena itu saya sangat mendukung sekali perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dengan melancarkan serangan-serangan roket yang berjumlah ribuan, dengan harapan Allah akan memberikan kemenangan bagi Palestina, memberikan kemerdekaan Palestina, walaupun dalam beberapa riwayat bahwa tanah Palestina ini akan diperebutkan oleh dua saudara. Oleh karena itu tidak apa-apalah, yang penting sekarang menang dulu. Yang penting sekarang menang dulu. Dengan harapan nanti ke depannya wilayah Palestina akan semakin besar, dan yang lebih baiknya lagi adalah semua tanah pendudukan yang dikuasai oleh Zionis Israel dikembalikan kepada Palestina. Tapi pada saat ini yang penting adalah bagaimana eksistensi sekarang Palestina terus berlanjut dengan berbagai bantuan dari negara-negara Muslim, bahkan Eropa juga sekarang sudah mulai memberikan bantuan baik moral maupun material.
Oleh itu sangat aneh apabila kita sebagai muslim satu akidah, di mana penduduk Palestina bermayoritas madhab Sunni, mereka ada Syafi'iyah di sana. Dua madhab besar di sana sedang membantu untuk memerdekakan sekarang Palestina. Dan kita yang tidak bisa apa-apa, setidaknya kita terus melantunkan berbagai zikir dan doa agar Palestina bisa mendapatkan kemenangan dan kemerdekaannya pada tahun ini. Jadi mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan ini Allah sambut dan Allah wujudkan, dan juga kita harus terus mengantisipasi gerakan-gerakan Zionis sawo matang yang memang secara internasional memang berada dalam jalur Zionis internasional dan diwakili oleh para kelompok Salafi Wahabi, kelompok Khilafah yang sekarang begitu ramai di medsos. Jadi sekarang kita bisa mengetahui siapa sebetulnya orang-orang Indonesia yang kita sebut dengan Zionis sawo matang yang mendukung Israel. Oleh karena itu sangat mengharapkan sekali pada Bapak Presiden, Bapak Haji Insinyur Jokowi, juga pada para alim ulama untuk betul-betul memantau orang-orang yang justru melukai dan mencederai janji bangsa Indonesia untuk mendukung sepenuhnya bangsa Palestina. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan dari Allah dan Allah memberikan kemenangan pada saudara kita di Palestina. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.